Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Alhamdulillah, video kedua kali ini tentang dinamika kependudukan sudah Bapak selesaikan ya, dan kita dapat menikmati dan belajar ya. Seperti biasa, Bapak tetap menggunakan metode yang baru, yaitu tetap menggunakan video tapi interaktif, karena kalian tidak boleh skip video ini. Kalau kalian skip, kalian tidak akan bertemu dengan soal-soal yang Bapak sampaikan. Sebab nanti akan ada beberapa soal pada menit-menit tertentu ya. Nah, oleh karena itu kalian harus mengikuti dan kalian catat semua materinya, kerjakan soal-soalnya karena soal ini akan terkoneksi dengan Google Form ya, yang nantinya. Jadi kalian tetap harus memperhatikan video ini. Tapi anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai, ada baiknya marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita sehingga materi kita hari ini dapat kita serap dengan baik ya. Kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga kita selalu diberikan kesehatan, juga mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, siapkan buku tulis, buku paket dan alat tulisnya. Nanti kalau bertemu dengan soal, catat soalnya, catat jawabannya, lalu pindahkan ke Google Form. Oke, bisa dipahami ya? Ya, baik. Kita langsung masuk ke materi kita, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, ini adalah materi kita hari ini, dinamika kependudukan Indonesia. Ya, tapi pada episode kedua ini kita akan berbicara tentang persebaran penduduk Indonesia. Ya, silakan kalau kalian memiliki buku pos ya yang kalian pinjam, silakan buka halaman 39. Bagi yang memiliki buku literatur tambahan untuk IPS Yudhistira kelas 7, silahkan buka halaman 56. Oke, anak-anak, kita langsung ke materi kita. Persebaran penduduk secara umum dapat diartikan sebagai bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Ya. Persebaran penduduk ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu secara geografis dan secara pemerintahan. Ya. Nah, secara geografis itu seperti apa? Nah, kita akan bahas di sini. Secara geografis itu persebaran penduduk itu berdasarkan kondisi alam. Contohnya, orang yang tinggal di daerah pantai dengan jumlah penduduk yang ada di gunung pasti tidak sama, gitu ya. Begitu juga dengan orang yang tinggal di dataran yang datar juga luas, pasti tidak sama. Gitu. Itu perlu kalian pahami gitu loh. Untuk orang yang tinggal di dataran tinggi, biasanya hidupnya, karakternya berbeda dengan kita yang hidup di dataran datar juga luas. Yang hidup di dataran tinggi biasanya jumlah penduduknya tidak banyak, udaranya dingin di sana, lalu mereka bercocok tanam, ya, peternak juga di sana. Yang di pantai pun sama, cuma di pantai biasanya udaranya cukup agak panas, ya. Lalu masyarakatnya biasanya bertani, begitu. Bertani sebagai nelayan, ya, sebagai nelayan. Lalu gaya hidupnya ya pasti berbeda dan budayanya pun pasti berbeda. Lalu
persebaran secara administrasi. Ini kalau kita perhatikan anak-anak, ini persebaran penduduk berdasarkan wilayah administrasi. Kita memang dibatasi ya anak-anak ya. Misalnya itu berdasarkan KTP kita. Ada yang masyarakat Jawa Barat, ada yang Jakarta dan sebagainya. Hal ini untuk contoh yang paling gampang ya Bapak ambil yang paling gampang. Pada saat PPDB, nah di sana ada zonasi, nah itu kan sudah pembatasan tuh. Nah, berdasarkan administrasi pemerintah. Zonasi untuk masuk ke SMP 11, otomatis yang dekat dengan SMP 11 gitu ya, adalah untuk komplek Warnasari perumahan. Untuk yang di luar kemungkinan agak tersingkirkan, nah itu berdasarkan zona atau jarak ya. Nah, tapi kalau wilayah administrasi itu di KTP itu akan terlihat gitu loh. Kalian itu warga Kota Cilegon, ada warga Serang, itu kelihatan sekali di KTP kalian masing-masing. Bagi yang punya KTP ya orang tua kalian mungkin. Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan terjadinya penyebaran. Yang pertama adalah keadaan iklim, ya. Yang kedua, bentuk permukaan buminya. Yang ketiga, sumber daya alamnya. Yang keempat adalah faktor kebudayaannya. Oke, kita buka ya satu persatu. Nah, untuk yang daerah iklim tropis, ini biasanya penduduknya relatif lebih padat. Ya, anak-anak supaya kalian tahu penduduknya lebih padat. Contohnya, untuk yang negara-negara kawasan Katulistiwa, itu kayak Indonesia, Brazil, India, itu padat penduduknya, nah, gitu ya. Karena memang iklimnya enak. Makanya dulu ada sering sekali sampaikan kepada kalian, harusnya kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Memiliki iklim tropis, gitu ya. Nah, coba bayangkan, bagaimana dengan penduduk yang ada di daerah kutub? Sana sedikit sekali penduduknya. Karena apa? Terlalu dingin daerah kutub ini ya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Ini penduduknya sangat jarang dan sangat dingin begitu anak-anak. Makanya jarang orang tinggal di kutub. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di daerah yang bergelombang dan berlereng biasanya akan sedikit penghuninya jika dibandingkan dengan daerah dataran yang luas. Tadi pada sampaikan. Contohnya orang yang tinggal di lereng-lereng perbukitan seperti Gunung Batur atau di sana penduduknya sedikit anak-anak. Karena apa? Airnya juga sedikit. Di sana airnya susah gitu ya. Nah, itu. Begitu juga dengan yang ada di Mancak gitu kan. Nah, itu penduduknya juga tidak sepadat yang ada di Warnasari tentunya kan. Nah, itu. Atau di Kota Cilegon sama-sama satu Kota Cilegon cuma perbedaannya gelombang dan lereng eh, datarannya gitu ya di sana. Berikutnya daerah yang kaya akan sumber daya alam akan banyak didatangi orang. Misalnya tanahnya yang subur, ketersediaan air bersih dan keanekaragaman tambang. Contohnya eh, apa ya? Kayak di mana? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini adalah wilayah yang teramat sangat padat anak-anak. Kenapa? Karena Pulau Jawa ini sumber daya alamnya kaya, tanahnya sangat subur gitu ya. Tanahnya sangat subur, tambang emas banyak. Daerah Cikotok, Banten itu ada tambang emas, tambang minyaknya juga banyak. Apa saja ada. Air bersihnya banyak gitu ya, fasilitasnya bagus. Ya, infrastrukturnya lengkap. Nah, jika dibandingkan dengan yang ada di mana ya? Irian atau di Papua. Di sana masih minim karena apa? Daerahnya perbukitan yang pertama.
Kedua, memang subur, sumber daya alamnya juga banyak, tapi fasilitas sarana prasarananya kurang, sehingga masyarakatnya jarang ada yang tinggal di sana. Tapi pemerintah sekarang sudah membuat sama ya, dengan adanya perbaikan tol, pembangunan tol di mana-mana gitu kan. Lalu akses kesehatan di mana-mana gitu kan. Pendidikan juga dibuka di mana-mana. Nah, salah satunya adalah hybrid learning yang seperti kita pakai kali ini adalah modal pembelajaran yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah ke depan, walaupun kita tatap muka akan tetap seperti ini gitu ya. Nah, kemampuan teknologi itu juga diwajibkan selain untuk guru kepada siswa. Oleh karena itu, jangan kaget nanti kalau kalian pun ada tugas-tugas yang berhubungan dengan teknologi. Makanya jangan malas untuk belajar. Oke anak-anak, ya pesan Bapak. Nah, berikutnya adalah faktor lingkungan dan budaya. Nah, pertama adalah pusat pemerintahan. Daerah yang menjadi pusat pemerintahan biasanya banyak didatangi orang, contohnya adalah Jakarta. Jakarta itu kan padat ya, karena pusat pemerintahan. Kenapa kok pusat pemerintahan didatangi orang banyak? Karena pusat pemerintahan itu lengkap di sana fasilitas sarana prasarananya, gitu ya. Lengkap. Lapangan pekerjaannya banyak, fasilitas pendidikan sangat bagus, gitu ya. Jadi kalau di sana cerita internet ngadat-ngadat ya nggak mungkin, gitu ya. Karena fasilitas pemerintahan dekat ibu kota pasti bagus, gitu. Tuh anak-anak ya, yang di kota Cilegon aja bagus, gitu kan. Ya. Berikutnya yang berada di kota besar umumnya memiliki eh, fasilitas sehingga banyak orang yang berdatangan. Seperti contohnya Bandung gitu ya, Surabaya, Semarang itu banyak didatangi orang karena fasilitasnya lengkap, rumah sakitnya bagus, sarana pendidikannya lengkap gitu ya, banyak SMP-nya, termasuk SMP yang ada di kota Cilegon ini juga sudah mulai banyak ya, walaupun belum menjadi kota besar sebesar Surabaya dan Semarang ya, itu. Tapi sudah bagus gitu, sudah mulai banyak. Fasilitas daerah yang industri. Nah, ini juga banyak didatangi orang seperti kota Cilegon contohnya. Makanya banyak orang yang datang ke Cilegon untuk menetap karena adanya peluang untuk apa ini? Untuk kerja dan berusaha gitu. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di kota Cilegon gitu loh. Karena apa? Di sana adalah kawasan industri untuk kawasan kota Cilegon ya. Nah, itu anak-anak. Jadi supaya kita sama-sama tahu. Berikutnya tentang penghitungan ya. Ada dua jenis penghitungan kepadatan penduduk. Yang pertama adalah kepadatan penduduk dihitung secara aritmatika. Yang kedua adalah kepadatan penduduk agraris. Nah, kita akan satu persatu. Yang secara aritmatika, ini kalau kita perhatikan di sini, ini adalah membandingkan, ya perbandingan. Jadi kepadatan penduduk itu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Jadi jumlah penduduk dibagi luas wilayah, kilometer persegi. Contohnya, pada tahun 2015 jumlah penduduk DKI itu ada 10.154.134 jiwa. Namun, gitu ya. Adapun luas wilayahnya itu hanya 664,101 kilometer persegi, gitu loh anak-anak. Pertanyaannya, berapa angka kepadatan penduduk di DKI berdasarkan aritmatika itu? Jadi jawabannya kepadatan penduduk DKI yaitu 134 dibagi 664,01. Ini wilayahnya ya. Jadi totalnya adalah 15.292,1 jiwa per kilometer persegi. Begitu. Ya, jelas anak-anak ya. Jadi
banyaknya penduduk dibagi dengan luas wilayah. Udah cuma begitu saja. Enggak susah. Bisa ya? Oke, kita akan coba soal. Oke. Untuk soal ini tolong dicatat karena dia akan terhubung dengan Google Form. Soalnya, perhatikan, jika diketahui berdasarkan data kependudukan Jawa Barat, pada tahun 2010 jumlah penduduknya adalah 1 juta jiwa. Dan luas wilayah Jawa Barat adalah 100.000 km persegi. Berapa angka kepadatan penduduknya? Nah, jawabannya A. 8 jiwa per kilometer persegi. B, ini B ya, Bapak salah ketik. B, 9 jiwa per kilometer persegi. D, C ya, 10 jiwa per kilometer persegi. D, 11 jiwa per kilometer persegi. Jadi jawabannya yang A, yang B, C, atau D. Silakan kalian tulis, nanti kalian pindahkan di Google Form. Itu untuk jenis aritmatika, ya. Berikutnya yang jenis agraris. Yang jenis agraris ini anak-anak itu membandingkan antara jumlah penduduk petani. Penduduk agraris ini penduduk yang sebagai petani, ya, dibagi dengan luas lahan pertaniannya. Contohnya pada tahun 2009 jumlah penduduk di suatu wilayah itu 7.584.000 jiwa. Ya. Adapun lahan pertaniannya itu 154.820 km persegi. Berapa angka kepadatannya? Caranya, jumlah penduduknya dulu berapa? Ini 7.584 jiwa, ya kan? Ini. Ya. Dibagi luas lahan pertanian. Ini luas lahan pertanian. Nih. Hasilnya ini jumlah petani dengan dibagi dengan lahan pertanian adalah 48,99 jiwa, atau ini bisa dibulatkan ini menjadi 49 jiwa per kilometer persegi. Jelas anak-anak ya? Gampang ya? Cuma jumlah penduduk dibagi dengan jumlah lahan untuk yang aritmatika. Untuk yang agraris jumlah petani dibagi dengan lahan pertanian. Selesai. Itu saja. Nah, soal nomor 2, ini yang agraris ya. Yang tadi soal nomor 1 tentang aritmatika, yang ini tentang agraris. Rumusnya sama. Diketahui berdasarkan data ya, penduduk Jawa Tengah tahun 2010. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani adalah 4 juta jiwa. Luas wilayah pertanian adalah 100.000 km persegi. Berapakah angka kepadatan penduduk agrarisnya? A. 40 orang petani per kilometer persegi. B. 41 orang petani per kilometer persegi. C. 42 orang petani per kilometer persegi. D. 43 orang petani per kilometer persegi. Nah, jawaban mana yang benar? Oke, sudah ditentukan, sudah dihitung, tulis, nanti pindahkan ke Google Form ya. Nah, anak-anak, ternyata selesai sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di video episode berikutnya. Itu anak-anak ya.
Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian dengan baik ya. Dan Allah pun ridho sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat buat kita semua. Oke anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.